Pada akhir Mei yang lalu, Saudi sudah mengumumkan akan ada 45.000 jamaah haji dari luar negeri Saudi yang akan diberikan. Itu kan pilihan-pilihan kata dari satu halusinasi sebagai seorang pakar, sebagai seorang tokoh. Menurut saya tidak pantas kalimat-kalimat itu keluar. Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Dana haji yang ada itu investasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Ini akan menjadi polemik. Kalau melempar kecurigaan kayak gitu mah, itu fungsi provokator, bukan fungsi seorang anggota parlemen. Dana itu jangan kemudian dipergunakan sesuatu yang tidak terkait dengan masalah umat. Nah, Hidayat kan anggota DPR dari PKS. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri kita dalam menghadapi tantangan masa depan. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid atau HNW mengaku kecewa dengan kinerja Presiden Jokowi terkait pandemi COVID-19. HNW memandang jika Presiden Jokowi belum merealisasikan beberapa target soal pandemi COVID-19. Menurut HNW, hal tersebut dapat dibuktikan dengan keberadaan COVID-19 varian baru yang jauh lebih mematikan ketimbang COVID-19 yang pertama kali muncul. Lantas HNW pun membeberkan sebuah data yang menunjukkan angka kasus positif COVID-19 yang semakin melambung dari hari ke hari. Maka dari itu, HNW meminta Presiden Jokowi untuk mengaturkan permohonan maaf sebagai obat pelipur lara rakyat Indonesia. Menanggapi pernyataan tersebut, ex-politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan memandang HNW terkesan seperti sosok pelupa akan masalah kelamnya dulu. Lantas Ferdinand pun menyampaikan jika HNW pernah membuat informasi hoax terkait haji. Pada akhir Mei yang lalu, Saudi sudah mengumumkan akan ada 45.000 jamaah haji dari luar negeri Saudi yang akan diberikan izin. Menurutnya, informasi yang disampaikan HNW tersebut telah membuat ketar-ketir calon jamaah haji Indonesia. Kalaupun dipakai untuk dana investasi, betul-betul yang terkait langsung dengan manfaatnya bagi umat. Kendati demikian, kata Ferdinand, hingga sekarang HNW belum pernah mengaturkan permohonan maaf kepada mereka. Hidayat Nur Wahid ini polisi tidak tahu malu. Dirinya saja belum minta maaf soal informasi hoax tentang haji hingga kini. Kata Ferdinand, seperti dilihat Gala Media dari akun Twitternya Sabtu 10 Juli 2021. Walaupun begitu, HNW tetap berani meminta Presiden Jokowi mengaturkan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia atas kegagalannya menangani pandemi COVID-19. Tapi mulutnya sudah keluar-keluar minta yang lain, yang masih bekerja untuk minta maaf. Pemerintah belum bisa dinilai gagal karena masih bekerja, pungkasnya. Terakhir, sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga bisa menguatkan. Ferdinand Huta Hayan ikut merespon berbagai desakan agar Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada masyarakat soal penanganan COVID-19 yang dinilai gagal. Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal, saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan. Kalau kita bisa hindari, kalau bisa kita hindari. Tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Hal tersebut terkait pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR Senin 16 Agustus 2021. Menurut mantan kader Partai Demokrat, Jokowi tidak perlu meminta maaf lantaran hingga kini kepala negara tersebut masih melakukan kinerja nyata. Mengapa Jokowi harus ucapkan minta maaf dalam video kenegaraannya di hadapan MPR? Dasarnya apa? Tidak perlu sama sekali karena Jokowi dan jajarannya tidak berdiam diri, tapi kerja keras menanggulangi COVID. Tweetnya dalam akun Twitter @ferdinandhayan3 seperti dilihat Rabu 18 Agustus 2021. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri kita dalam menghadapi tantangan masa depan. Kami Kementerian BUMN dengan segala kerendahan hati juga memohon maaf ketika penugasan-penugasan yang diberikan kepada kami tidak sempurna. Api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Selanjutnya, ia menilai jika Presiden Jokowi mempunyai cara tersendiri dalam berempati. Bahkan ia menyebut Presiden Jokowi sudah berupaya mencegah jatuhnya lebih banyak korban di tengah pandemi. Pandemi
memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan risiko-risiko. Empati Presiden terhadap korban telah ditunjukkan dengan kerja nyata, bukan dengan kata-kata tukasnya. Dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Semua pilar kehidupan kita, semua pilar kekuatan kita diasah. Dana haji yang ada itu investasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Ini akan menjadi polemik. Tahu enggak di PKS itu ada 2 koruptor besar yang sekarang di penjara? Tahu enggak Anda bahwa ketika Hidayat Nur Wahid itu menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang juga? Pada akhir Mei yang lalu, Saudi sudah mengumumkan akan ada 45.000 jamaah haji dari luar negeri Saudi yang akan diberikan izin. Saya ngerti itu pilihan katamu. Kalau mau jadi oposan yang benar. Jangan pakai seperti orang pengamat intelektual, tapi pilihan katanya semua adalah menyebarkan kebencian. Hati-hati Anda, saya akan bertemu dengan Anda dalam forum yang terbaik. Tanya ke Hidayat Nur Wahid, saya bilang, berapa uang dia terima tiap bulan waktu jadi ketua MPR? Berapa uang dia hamburkan? Kenapa? Pandemi memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan risiko-risiko. Terakhir, sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga bisa menguatkan. Jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal, saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan. Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kami, Kementerian BUMN, dengan segala kerendahan hati juga memohon maaf ketika penugasan-penugasan yang diberikan kepada kami tidak sempurna. Kalau kita bisa hindari, kalau bisa kita hindari. Tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Dana haji yang ada itu investasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Ini akan menjadi polemik. Tahu enggak di PKS itu ada 2 koruptor besar yang sekarang di penjara? Tahu enggak Anda bahwa ketika Hidayat Nur Wahid itu menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang juga? Pada akhir Mei yang lalu, Saudi sudah mengumumkan akan ada 45.000 jamaah haji dari luar negeri Saudi yang akan diberikan izin. Saya ngerti itu pilihan katamu. Kalau mau jadi oposan yang benar. Jangan pakai seperti orang pengamat intelektual, tapi pilihan katanya semua adalah menyebarkan kebencian. Hati-hati Anda, saya akan bertemu dengan Anda dalam forum yang terbaik. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga bisa menguatkan. Terakhir, sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami, Kementerian BUMN, dengan segala kerendahan hati juga memohon maaf ketika penugasan-penugasan yang diberikan kepada kami tidak sempurna. Dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Semua pilar kehidupan kita, semua pilar kekuatan kita diasah. Api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi.